Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar. Materi inisiasi pertama yaitu Psikologi Belajar Mengajar, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi Psikologi Belajar Mengajar. Materi inisiasi pertama yaitu pengertian psikologi belajar mengajar. Cakupan materinya yang pertama adalah pengertian psikologi, yang kedua fungsi ilmu psikologi, yang ketiga pengertian psikologi belajar mengajar, yang keempat fungsi psikologi belajar mengajar. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi ke-1 ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian psikologi, 2. Menjelaskan fungsi ilmu psikologi, 3. Menjelaskan pengertian psikologi belajar mengajar, 4. Menjelaskan fungsi psikologi belajar mengajar. Kajian materi dalam pengertian psikologi belajar mengajar, yang pertama adalah pengertian psikologi, yang kedua fungsi ilmu psikologi, yang ketiga pengertian psikologi belajar mengajar, yang keempat fungsi psikologi belajar mengajar. Yang pertama membahas tentang pengertian psikologi belajar mengajar. Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psikologi, yang merupakan gabungan dari dua akar kata, yaitu psi dan logos. Psi berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Secara harafiah, psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dengan demikian, psikologi dapat diartikan sebagai berikut. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas perilaku organisme, hewan dan manusia yang terdiri dari perilaku terbuka dan perilaku tertutup, baik organisme tersebut sebagai individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Manusia mengubah perilakunya melalui proses belajar. Seseorang yang tidak tahu akan menjadi tahu segala sesuatu apabila dia melakukan proses belajar. Melalui proses belajar, seseorang akan memperoleh kemampuan untuk berani mempertimbangkan dan mencoba hal-hal yang baru. Belajar juga dapat mengubah keterampilan seseorang. Keterampilan adalah juga unsur perilaku, karena keterampilan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi tindak tanduknya sehari-hari. Keterampilan adalah unsur perilaku yang berkaitan dengan gerak fisik seseorang yang mudah sekali diamati oleh orang lain. Pendidikan yang bahasa Inggrisnya education sebenarnya berasal dari bahasa Latin educare yang terdiri dari dua akar kata, yaitu e dan ducere. E artinya X atau membuat keluar, dan ducere artinya potensi seseorang, sehingga education dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat potensi seseorang muncul. Menurut Sukandar tahun 1980, pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan perilaku manusia secara teratur sejak dari lahir sampai mati. Ini yang disebut dengan konsep lifelong education. Sejak dari lahir, manusia sudah mendapatkan pendidikan, misalnya cara minum susu ibu, cara tidur, memberi minum, memberi makanan tambahan, dan lain-lain. Dengan demikian, pendidikan tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya meningkatkan atau to elicit, to give rise to, dan mengembangkan to evolve, to develop, atau kemampuan seseorang. Dengan demikian, pengertian psikologi belajar mengajar adalah cabang psikologi yang menyelidiki dan membahas proses perubahan perilaku manusia dalam pendidikan atau proses belajar dengan adanya pengajar. Ruang lingkup psikologi belajar mengajar adalah semua konsep dan prinsip yang harus diaplikasikan dalam kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran dengan adanya pengajar atau kegiatan belajar mengajar. Lingren dalam Sukamto tahun 1997 mengatakan bahwa seorang pendidik perlu memahami konsep dan prinsip psikologi belajar mengajar agar dapat membantu proses belajar sarana didiknya dengan baik.
Mendidik adalah menghidupkan proses belajar. Sasaran didiknya mendidik di sekolah namanya mengajar, yaitu membantu proses belajar muridnya. Mendidik di perguruan tinggi namanya memberi kuliah, yaitu membantu proses belajar mahasiswanya. Mendidik dalam pelatihan namanya melatih, yaitu membantu proses belajar peserta pelatihannya. Mendidik dalam penyuluhan pertanian namanya penyuluh, yaitu membantu proses bekerja petani. Mendidik di pesantren namanya mengajar santri, yaitu membantu proses belajar santri. Mendidik anak di rumah namanya mengajar anak, yaitu membantu proses belajar anaknya. Yang kedua, hakikat proses belajar, di mana kegiatan belajar tidak dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia. Hampir sepanjang hidupnya, manusia mengalami proses belajar. Menurut Konghucu, seorang filosofi Cina mengatakan belajar adalah intisari dari hidup. Ini berarti bahwa dia kehidupan manusia tanpa belajar. Dalam kehidupannya, manusia selalu menjumpai masalah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Untuk dapat mengatasi masalah, manusia membutuhkan kemampuan, dan untuk mendapatkan kemampuan diperlukan belajar. Selanjutnya saya contohkan pada gambar 1, yaitu proses belajar manusia, di mana manusia itu membutuhkan proses belajar. Setelah adanya proses belajar, maka manusia tersebut akan mempunyai kemampuan yang bertambah. Dengan kemampuan bertambah, manusia akan mempunyai sebuah permasalahan. Menurut Walker, belajar adalah suatu perubahan perbuatan sebagai akibat dari mengalami. Menurut Sorenson belajar adalah mengubah perbuatan, yaitu keterampilan dari pengetahuan, di mana hasil belajar ini dapat benar atau salah. Menurut Legends JP, manusia akan mendapatkan kemampuannya untuk menggantikan perilaku-perilaku yang buruk menjadi baik melalui proses belajar. Menurut Burtona dan William, belajar adalah sebuah proses perbaikan pengetahuan, keterampilan dengan cara mengalami sendiri. Menurut Krill O'Howle, belajar adalah proses aktif yang menghasilkan perubahan perilaku baik pengetahuan, keterampilan, dan perasaan. Dari kelima tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi proses belajar terdapat unsur-unsur berikut. Yang pertama, perubahan perbuatan, perilaku atau keterampilan, pengetahuan, keterampilan, dan perasaan atau sikap. Usaha aktif. Yang ketiga, disadari atau tidak. Yang keempat, hasilnya benar atau salah. Dengan demikian, proses belajar adalah usaha aktif seseorang yang dilakukan secara sadar atau tidak untuk mengubah perilakunya yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan di mana hasilnya bisa benar atau salah. Belajar adalah usaha aktif seseorang, artinya tanpa adanya usaha aktif tidak akan terjadi proses belajar pada diri orang tersebut. Belajar adalah usaha aktif seseorang, artinya tanpa adanya usaha aktif tidak akan terjadi proses belajar pada diri orang tersebut. Belajar dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Yang pertama, belajar secara sadar berangkat dari adanya kebutuhan yang dirasakan yang harus dipenuhi oleh pelajar. Yang kedua, belajar tidak sadar, belajar tanpa sengaja. Contohnya, seseorang menonton TV, tiba-tiba ada channel cara membersihkan noda kotoran pada baju. Perhatikan bahkan di bawah ini, yang pertama itu adalah proses belajar. Proses belajar itu dilaksanakan oleh atau dilakukan manusia melakukan proses belajar. Perubahan perilaku juga melakukan dari proses belajar, di mana proses belajar ini akan berdiri sendiri atau otodidak. Yang kedua itu dengan adanya pengajar atau pendidikan. Dengan adanya pengajar atau pendidikan itu dibagi menjadi 3, ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Selanjutnya kita bahas tentang evaluasi. Untuk evaluasi, Anda bisa baca dan pahami sendiri beserta kunci jawaban yang sudah saya berikan. Untuk evaluasi ada 5 soal. Silahkan dipelajari dan dipahami dengan seksama.
Daftar pustaka untuk referensi pertama atau referensi utamanya itu dari Sujanto Patmowiharjo tahun 2019 dalam buku BMP Psikologi Belajar Mengajar Tangerang Selatan Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya dari Tantowi tahun 2010 Psikologi Pendidikan Jakarta Yayasan Kanisius. Profil saya untuk media pembelajaran ini saya buat sendiri, yaitu nama saya Dwi Meliana Lisawati, lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan sangat bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.